Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan mengenai aspek kelayakan bisnis usaha tahu, di mana bisnis ini kami lakukan penelitian lebih tepatnya di Kelurahan Majang, lingkungan Labako. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai aspek yang pertama, yaitu aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut meliputi seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, dan surat izin usaha perdagangan. Lalu berdasarkan usaha yang kami teliti untuk perizinannya belum mencakup semua aspek yang saya jelaskan, namun sudah sementara proses. Mengenai wilayah setempat sudah ada izin dari kepala desa dari lokasi usaha yang kami teliti. Baik, saya akan membahas tentang aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada besaran modal dan sumber daya yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha, serta kapan dan bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Jika diuraikan, maka aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis terbagi menjadi kebutuhan dana dan sumbernya, aliran kas, biaya modal, dan seperti biaya hutang dan biaya modal sendiri. Perihal kepekaan pemilihan investasi serta pilihan lesen atau beli dan urutan prioritas proyek bisnis. Mengenai aspek keuangan yang kami teliti, modal merupakan modal dari pemilik usaha itu sendiri. Modal itu mengeluarkan perharinya terhitung kurang lebih 1 juta. Pengeluaran per hari tersebut tidak menentu karena semua tergantung dari banyaknya yang diproduksi. Dan untuk keuntungan sendirinya dapat mencapai puluhan juta setiap bulan. 3. Aspek teknis. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai pada perusahaan tersebut. Aspek-aspek tersebut antara lain terdiri dari pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, perencanaan tata letak layout, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, pengawasan kualitas produksi. Mengenai teknis produksinya, usaha yang akan kami teliti belum termasuk usaha yang besar, bahkan untuk karyawannya sendiri hanya 2 orang. Secara teknis masih menggunakan alat-alat tradisional, belum ada penggunaan mesin canggih. Dalam proses pembuatan tahu ini masih menggunakan proses pembakaran yang manual. Saya akan menjelaskan bagian aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Mulai dari aspek ekonomi. Yang pertama, adanya suatu proyek atau usaha meliputi misalnya terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum yang nantinya berguna untuk masyarakat. Dan yang ketiga, tersedianya beragam produk barang dan jasa di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggali dan mengatur menggunakan ekonomi sumber daya alam meliputi penggunaan lahan dan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, meningkatkan lahan tidur, dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah. Itu yang pertama, menambah peluang dan kesempatan bagi masyarakat. Yang kedua, pemerataan pendistribusian pendapatan, meningkatnya divisi negara dan memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah. Yang terakhir, pengembangan wilayah, meliputi meningkatkan pemerataan pembangunan dan membuka lokasi wilayah cakrawala pemikiran masyarakat dengan masuknya pembangunan. Nah, yang baik ke bagian komponen budaya yaitu seperti kebudayaan, adat istiadat, nilai dan norma budaya. Yang kedua, proses sosial, warisan budaya, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya yaitu
pasar dan pemasaran. Adapun aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Aspek tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut. Yang pertama itu potensi pasar, dinilai berdasarkan bentuk pasar, konsumen yang dipilih. Yang kedua, jumlah konsumen potensial. Jumlah ini diketahui melalui proses mengukur dan meramal permintaan dan penawaran berdasarkan produk sejenis yang telah ada saat ini. Selanjutnya yaitu daya beli masyarakat dengan memperhitungkan perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu segmentasi target dan posisi produk di pasar. Selanjutnya, situasi persaingan di lingkungan industri. Selanjutnya yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Manajemen pemasaran terdiri atas analisis persaingan dan bauran pemasaran. Untuk usaha ini, produk tahu yang dihasilkan sangat berpeluang untuk dipasarkan karena seperti yang kita ketahui bahwa tahu merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat. Untuk pemasarannya sendiri, pemilik usaha ini mengantar langsung produknya ke pasar-pasar terdekat. Aspek manajemen atau organisasi. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial perusahaan. Semua hal yang terkait dengan bagaimana operasional perusahaan dapat dijalankan termasuk pada aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Untuk aspek manajemen dari usaha ini mengenai pembangunannya belum besar karena untuk pembangunan tempat usaha ini sendiri masih dikelola oleh 3 orang saja dan belum dilakukan secara profesional mengingat usaha ini masih terbilang muda yakni baru sekitar 4 bulan. Yang terakhir yaitu aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan berkaitan dengan dampak yang dihasilkan oleh suatu sektor bisnis apakah bermanfaat atau merugikan lingkungan sekitar. Studi kelayakan bisnis dalam aspek dampak lingkungan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap pencemaran air, udara, dan pencemaran lainnya di lingkungan sekitar. Suatu bisnis dinyatakan lulus uji kelayakan apabila bisnis tersebut mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian kami pada bisnis tahu, dapat kami peroleh bahwa bisnis tersebut tidak merugikan lingkungan sekitar. Dilihat dari pencemaran air, udara, tanah, dan suara, bisnis tersebut tidak menghasilkan suara dengan volume tinggi yang dapat mengganggu warga sekitar ataupun lingkungan sekitar. Adapun limbah yang dihasilkan yaitu berupa ampas tahu, namun limbah tersebut tidak memberikan bau yang menyengat atau bau yang mengganggu warga lingkungan sekitar. Adapun limbah tersebut dimanfaatkan sebagai makanan untuk hewan ternak seperti sapi dan ikan di danau dekat pabrik bisnis tahu tersebut. Baiklah, sebagai kesimpulan dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis dijalankan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Dari hasil penelitian kami dapat pula kami simpulkan bahwa bisnis tahu tersebut layak untuk dijalankan karena telah memenuhi beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Dan selain itu, bisnis tersebut juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis itu sendiri dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.